Anak Jakarta main tebak-tebak buah manggis yuk. Dari mana asal si merdu musik keroncong yang identik dengan alat musik ukulelenya ini? Yuk ditunggu sampai hitungan ketiga nih. Anak Jakarta cepat tebak ya. 1, 2, 3. Buat anak Jakarta yang menjawab dari Jawa Tengah, sayang sekali jawabannya kurang tepat. Untuk mengetahui dari mana asal-usul musik keroncong, kita harus kembali ke abad 16. Tepatnya kala Alfonso de Albuquerque dan rombongan kolonial Portugis datang ke Nusantara. Saat datang ke tanah jajahan, para kolonial tak hanya membawa misi God Glory Gospel, tapi juga membawa serta laku tradisi budayanya. Salah satu yang menjadi kegemaran bangsa Portugis adalah bernyanyi dan bermain musik. Kebiasaan ini kemudian ditularkan ke para marjiker atau budak Portugis. Sebelum bernama keroncong, musik jenis ini disebut fado, yaitu lagu khas Portugis dengan tangga nada minor khas Arab. Hal ini dipengaruhi sejarah Portugis yang pernah dijajah orang Moor Arab pada 711 sampai 1492. Sebagaimana musik fado yang juga produk dari akulturasi budaya Arab dan Spanyol, ketika masuk ke tanah Nusantara, musik fado pun lambat laun berakulturasi dengan alat musik lokal seperti gamelan dan seruling. Mungkin karena inilah banyak yang mengira musik keroncong berasal dari Jawa Tengah. Padahal tak perlu jauh-jauh melancong ke Jawa Tengah, anak Jakarta, karena jawabannya ada di kota kita sendiri, tepatnya di Kampung Tugu, Semper, Jakarta Utara. Ya, setelah di episode sebelumnya kita membahas tradisi mande-mande dan mencicipi beragam kudapan nikmat khasnya, lagi-lagi Kampung Tugu tak henti membuat kita kagum karena memiliki warisan budaya yang unik dan bersejarah. Semua literatur merujuk utara Jakarta sebagai kota asal musik keroncong. Menurut Arthur, salah seorang musisi grup musik keroncong Tugu, bermain dan mengajarkan musik keroncong sudah menjadi tradisi warga Kampung Tugu sejak dulu. Bakat musik dari sang ayah menurun ke Arthur dan diupayakan terus menurun ke anak cucu agar eksistensi musik unik ini terus lestari. Arthur pun lanjut bercerita, dulu marjiker alias para leluhurnya menjadikan musik sebagai healing atau medium penyembuhan diri dari tekanan kolonial Belanda yang kala itu menang atas Portugis. Para leluhur Arthur pun diasingkan ke kawasan Semper Jakarta Utara yang kala itu masih dipenuhi rawa belantara. Sementara sumber lainnya menyebutkan bermusik menjadi hiburan mereka di sela rutinitas bertani. Di tengah segala keterbatasan akses dan fasilitas pada masa itu, mereka memanfaatkan alat apapun yang ada di rawa untuk kemudian diolah menjadi alat musik yang menimbulkan bunyi-bunyian pengiring nyanyian. Bahan baku alat musik dibuat dari batang kayu, pohon nangka, kenanga, dan waru. Hasil kreasi tersebut dinamakan macina yang berbunyi crong-crong-crong saat dimainkan. Nah, bebunyian inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama keroncong. Pada 1880, jadilah musik keroncong lahir di Kampung Tugu, Semper, Jakarta Utara. Dari segi musikalitas, tangga nada yang semula minor ala Arab dan Spanyol beralih ke tangga nada mayor ala Eropa. Hal ini dipengaruhi perpindahan agama para marjiker dari Katolik ke Protestan atas paksaan kolonial Belanda. Kesamaan nada mayor inilah yang membuat musik keroncong kemudian dipengaruhi musik Hawaii yang semakin menonjolkan instrumen ukulele. Merujuk berbagai sumber, musik keroncong ternyata punya 4 fase perkembangan, dari keroncong tempo dulu atau klasik tahun 1880 sampai 1920, keroncong abadi tahun 1920 sampai 1960, keroncong modern tahun 1960 sampai 2000, dan keroncong milenium tahun 2000 sampai sekarang. Meski kental dengan budaya Portugis, namun menurut Profesor Musikologi dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dalam bukunya Keroncong Tugu, keroncong adalah musik asli Indonesia dan sama sekali berbeda dengan musik-musik Portugis. Karena di negara asalnya tidak ditemukan musik keroncong seperti yang kita kenal di Indonesia. Pendapat Victor ini diakui pula oleh Arthur, generasi kedua grup keroncong Tugu.
Ia mengatakan kala pentas di Eropa, ia sempat mengunjungi Portugal, negara leluhurnya, namun ia tak menemukan kemiripan musik keroncong. Bahkan Kreol Portugis atau bahasa ibu warga Kampung Tugu tak memiliki kesamaan dengan bahasa Portugal. Bahasa ini lebih mirip dan berkembang di wilayah Indonesia Timur seperti Ambon, Larantuka, Kupang, Ternate, dan Manado. Meski telah diserap di berbagai kebudayaan, tapi keroncong ala Kampung Tugu tetap tak kehilangan akar tradisinya. Salah satu grup yang terus konsisten berkeroncong sejak 1988 adalah Keroncong Tugu. Tak sekedar eksis, tapi grup yang digawangi Arthur dan kawan-kawan ini juga difasilitasi berpentas keliling Indonesia dan beberapa negara di dunia untuk mempopulerkan musik keroncong. Bahkan pentas di depan petinggi negara dan kedutaan besar sudah menjadi agenda grup musik legendaris ini. Menurut Arthur, pentas terakhir sebelum pandemi merebak, yaitu menerima undangan dari Raja William Alexander dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Anak Jakarta, Schoenfer Vanju, Jali Jali dan Siri Kuning menjadi lagu andalan Keroncong Tugu saat pentas keliling nih. Tuntas sudah cerita kali ini tentang asal-usul musik keroncong. Buat anak Jakarta yang baru tahu, jangan bosan untuk terus mengulik sejarah kota Jakarta ya. Masih banyak hidden histories yang menunggu untuk dikulik. Ternyata Jakarta bukan hanya dikenal sebagai kota macet, tapi juga kotanya keroncong. Makin bangga deh jadi warga Jakarta.